Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Ahad pagi, kajian kitab Minhajul Muslim, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat hidup di bulan haram, yaitu di bulan Dzulqa'dah ini, bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Mudah-mudahan kita dapat mengistimewakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak ibadah dan amal salih, sebagaimana kita mengistimewakan diri kita dengan memperbanyak ibadah dan amal salih di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua nikmat sehatnya. Dan tak lupa kita doakan semoga keluarga kita, teman kita, sahabat, tetangga, saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, sehat sedia kala dan dapat kumpul kembali dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mudah-mudahan senantiasa disehatkan Allah, diberikan nikmat sehat yang berkah, yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mulai kembali kajian kita, kajian kitab Minhajul Muslim setelah kita libur ya selama bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim. Dan untuk pagi hari ini kita akan masuk di pasal yang ke-9, yaitu tentang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya halaman 44. Halaman 44, pasal yang ke-9. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pasal yang ke-9 ini adalah pasal tentang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan tentu sebagai seorang mukmin, ya wajib kita mengimani Nabi Muhammad SAW, dan termasuk mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah keimanan kepada Nabi ini adalah termasuk bab akidah. Jadi di antara bab akidah kaum muslimin adalah mengimani kerasulan
Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah akhir dari Rasul, dan tidak ada Rasul setelah Rasulullah SAW. Nah, kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan seorang muslim beriman bahwasanya Nabi yang ummi di sini apa yang dimaksud? Buta huruf. Artinya buta huruf di sini adalah Nabi tidak bisa membaca, ya, dan tidak bisa pula menulis. Dan memang ini adalah di antara salah satu takdirnya Allah dan bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara hikmah, jadi para ulama menggali apa hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan Allah, diciptakan Allah sebagai seorang yang ummi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Di antara hikmahnya adalah untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang kafir yang mereka menuduh bahwa Al-Quran itu buatannya Muhammad. Bagaimana orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, bisa membuat Al-Quran? Maka ini sesuatu yang mustahil. Maka seorang muslim beriman bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Nabi yang ummi, yang buta huruf, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi, yang berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Nah, di sini menjadi dalil juga bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adalah hamba Allah dan Rasulnya. Adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi sebelum Nabi Muhammad, siapa Bapak Ibu? Nabi Isa. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, hamba Allah dan Rasulnya. Maka beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada segenap umat manusia. Ya, kita baca saja, nanti kita masuk dalil-dalilnya. Jadi diutus Nabi Muhammad SAW tidak hanya untuk orang Arab, ya, tidak hanya untuk orang yang hidungnya mancung, atau tidak untuk orang yang jenggotan, ya, tidak untuk orang yang hidup di Saudi atau di Mesir, di Jazirah Arab, tidak. Tapi diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Baik yang berkulit merah, nah ini berkulit merah maksudnya adalah orang-orang Eropa, ya, maupun yang berkulit putih, ya. Kulit putih ini seperti orang mana? Orang Asia, ya, orang Cina, orang Jepang dan lain sebagainya. Dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan. Nanti kita akan masuk dalil-dalilnya. Jadi kenabian Nabi Muhammad ini sebagai penutup, ya, dan sebagai akhir dari kenabian. Jadi nggak ada nabi setelahnya. Maka tidak ada nabi dan tidak pula rasul sesudah beliau. Termasuk di saat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat itu pula lah wahyu terputus. Tidak ada lagi wahyu yang diturunkan Allah melalui pelantaran malaikat Jibril kepada manusia. Ya. Jadi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi wahyu turun kepada Nabi. Sehingga ini menunjukkan tidak ada syariat baru, tidak ada cara ibadah yang baru kecuali apa yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nabi Muhammad telah didukung dengan beberapa mukjizat. Nanti kita masuk juga yang diutamakan atas genap nabi. Jadi setiap nabi ini Allah berikan mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda kenabian. Dan mukjizat ini pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umatnya telah diutamakan atas segenap umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada
dalam surah Al-Baqarah. Allah jadikan umatnya Nabi sebagai umat yang terbaik, umat pilihan. Ya. Allah telah mewajibkan cinta kepadanya. Wajib seorang mukmin cinta kepada Nabi. Nanti kita masuk hadis-hadisnya. Tidak sempurna keimanan seorang sampai menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh umat manusia. Memastikan taat kepadanya, ati Allah wa atiur Rasul, taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan mengharuskan mutabaah, mengikuti. Ya, ini. Jadi wajib seorang mukmin, apalagi kita kalau ngaku umatnya Nabi, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ngaku sebagai umatnya Nabi tapi nggak mengikuti Nabi, ya kan? Nabi mana yang diikuti? Maka karena kita umatnya Rasulullah, maka di dalam ibadah kita, di dalam amal kita, sikap perilaku kita, kita berusaha untuk mengikuti dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya mutabaah. Allah juga telah memberikan kelebihan-kelebihan kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau. Nah, jadi kelebihan yang Allah berikan khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelebihan ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Ya, diantaranya al-wasilah, beliau menjadi wasilah, al-kautsar, telaga di padang mahsyar. Jadi nanti sebagaimana kalau panjenengan keluar dari Masjid Al-Islah itu ada perjalanan hidup manusia, nah, itu ada salah satu yang fase yaitu al-haud, telaga. Di situ ada telaga yang terbesar yaitu telaga Kautsar. Dan telaga Kautsar ini hanya khusus ya telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya bisa diminum oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mengikutinya. Nanti kita masuk di al-haud kolam dan al-maqam al-mahmudah, kedudukan yang termulia. Jadi Allah tinggikan derajat Nabi. Beliau termasuk maqam mahmudah. Iman yang demikian itu karena adanya dalil nakli dan dalil akli. Sebagaimana yang sering kita kaji bahwa di antara keistimewaan kitab Minhajul Muslim ini tidak hanya sekedar tulisan-tulisan ya yang ditulis oleh penulis, tidak hanya sekedar apa yang menjadi pemikiran beliau, tapi di antara keistimewaan kitab ini ya disertai atau dibekali dengan dalil-dalilnya, baik dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis maupun dalil dari Al-Aql atau dalil yang bisa diterima akal manusia. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalil yang pertama, yaitu dalil nakli, ya, dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalil yang pertama yaitu kesaksian Allah dan para malaikat bahwa Nabi Muhammad beliau menerima wahyu. Jadi Allah dan para malaikatnya bersaksi bahwa beliau menerima wahyu. Jadi wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam ya untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas Al-Qur'an ini bukan buatannya Muhammad, ya, bukan syair-syair yang dikarang oleh Nabi Muhammad, tapi Al-Qur'an ini benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 166, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika. Ketika orang-orang kafir ya mendustakan tentang Al-Quran, mereka menuduh bahwa Al-Quran ini buatannya Muhammad ya, maka Allah turunkan ayat ini. Allah berfirman, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika. Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi atas apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
anzalahu bi'ilmi, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah dengan ilmu Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, ketika dialog Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan juga dengan malaikat saat itu, ketika Allah wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di alam semesta. Summa araduhum 'alal malaikah, kemudian dihadapkan nama-nama ini di hadapan para malaikat. Maka Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, ambiuni bi asma'i haula, sebutkan nama-nama ini in kuntum shadiqin, kalau kau memang termasuk yang benar. Maka malaikat tidak tahu, karena apa? Karena Allah nggak ngasih tahu. Sedangkan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam saat itu, sehingga Nabi Adam mampu atau bisa menyebutkan apa-apa yang telah diajarkan Allah. Sehingga malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Sehingga jangan sampai ketika kita diberikan nikmat ilmu oleh Allah ya, jangan sampai kita bersikap sombong, bersikap takabur, merasa hebat, merasa pintar, seakan-akan tidak ada yang lebih pintar dari dirinya. Ya, kadang-kala orang diberikan sedikit ilmu, dia merasa sombong, merasa hebat. Ini betapa hina seorang manusia yang semacam ini. Kenapa? Karena dia punya ilmu itu Allah yang kasih. Dan Allah juga mampu mencabut ilmu itu kapan saja. Ya. Karena di antara salah satu syarat kita mendapatkan ilmu itu adalah dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak mengizinkan, maka kita nggak akan punya ilmu. Maka suatu saat, nah ini ada bait syair yang bagus yang terjadi saat itu, dialog antara Imam Syafi'i dengan gurunya. Imam Syafi'i punya guru ya, namanya Wasi'. Syaqautu ila Waqi'in, gurunya namanya Waqi'. Syaqautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada guruku su'a hifdzi, akan sulitnya aku menghafal. Bayangkan, Imam Syafi'i, beliau pernah mengalami kondisi kesulitan untuk menghafal. Wallahu a'lam, tidak disebutkan dalam riwayat ini atau dalam athar ini menghafal apa-apa Quran atau menghafal ilmu. Yang penting sulit untuk menghafal. Kemudian gurunya Imam Waqi' ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Imam Syafi'i, guruku memberikan aku petunjuk ila tarkil ma'asi, untuk aku meninggalkan maksiat. Jadi maksiat itu tidak harus berzina, maksiat itu tidak harus melakukan perbuatan yang keji mungkar, enggak. Maksiat itu misal kita meninggalkan sholat, atau kita melakukan sesuatu yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang ringan, dosanya kecil, tapi bagi Allah dosanya besar, berdusta ya, atau mudah berbohong, itu termasuk maksiat. Maka ini menjadi sebab seorang sulit untuk mendapatkan ilmu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau guruku memberikan aku petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan guruku mengabarkan kepadaku bahwa atau sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Apa nur, Bapak Ibu? Cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahaya, kata gurunya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan ilmunya Allah, cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada
orang yang berbuat maksiat atau melakukan perbuatan dosa atau kesalahan. Maka ini diantara salah satu ikhtiar agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu kita dimudahkan Allah untuk kita mengkaji ilmu-ilmu. Maka tinggalkan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah itu menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ya, tanda Allah itu menginginkan kepada kita kebaikan dengan apa Bapak Ibu? Dengan harta, jabatan, kekuasaan? Enggak. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, apa yang akan diberikan Allah? Yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan ia seorang yang faqih, yang faham dalam urusan agama. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, ya. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka tidak hanya sekedar harta atau kedudukan jabatan, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Apa? Yufaqihu fiddin. Allah jadikan kita menjadi orang yang paham, faqih dalam urusan agama. Nah, insya Allah dengan ikhtiar yang semacam ini, kita istiqomah hadir ngaji, ya, kita sama-sama mengkaji, sama-sama belajar, sama-sama saling mereminder, mengingatkan satu sama lain. Ya, insya Allah dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari agama, sehingga kita bisa beribadah, beramal saleh sesuai dengan apa yang dituntunkan, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka anzalahu bi ilmi. Maka Al-Qur'an itu turunkan Allah dengan ilmunya. Semuanya isi dari Al-Qur'an itu ilmu. Ya, isi dari Al-Qur'an itu ilmu. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat juga yashhadun, menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, informasi dari Allah, artinya kabar dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau universal. Jadi keumuman. Jadi kerasulan Nabi itu tidak hanya untuk orang Arab, nggak hanya untuk orang Mekah, nggak hanya untuk orang Madinah, tapi universal. Ya. Akhir kenabian, tidak ada nabi setelah beliau. Kewajiban taat dan mencintainya. Wajib seorang mukmin taat dan mencintai Nabi, dan sebagai nabi penutup. Jadi ini wajib diimani, dan ini termasuk akidah. Yang nggak boleh seorang muslim, ya, dia meragukan bahwa Nabi Muhammad ini nggak akhir zaman lah. Ada kok orang yang nabi, ya, sehingga muncul nabi-nabi palsu. Maka ini sudah pasti nggak benar, karena jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman yang Allah utus untuk siapa Bapak Ibu? Seluruh umat manusia. Dalam surat An-Nisa ayat 170, kalau tadi 166, sekarang 170. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas. Ya, kalau ada kalimat an-nas, berarti ini apa? Mencakup seluruh manusia, baik yang mukmin, baik yang kafir, baik yang Arab, baik yang non Arab, baik yang di Asia, yang di Eropa, di Afrika, Australia, ya, di Indonesia, semuanya masuk dalam khitab atau dalam ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'akumur rasul bil haqq, telah datang kepada kalian ar-rasul, seorang rasul, bil haqq,
haqqi, membawa kebenaran. Jadi dimaksud dengan kebenaran di sini sebagaimana yang kemarin kita sudah kaji di tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud al-haq di sini adalah akhbaruhu wa ahkamu haqqun. Jadi segala kabar yang disampaikan Nabi dan segala hukum-hukum, ya, syariat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya benar untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak mungkin salah. Termasuk apa saja yang disabdakan Nabi, ucapan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, semuanya benar, tidak mungkin salah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang maksum, yang tidak punya salah, tidak berbuat salah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk arti dari al-haq. Jadi Nabi membawa kebenaran, ya, artinya semua yang dibawa Nabi, disampaikan Nabi, diucapkan Nabi, semuanya benar. Ya, diperkuat lagi dengan dalil yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa. Segala apa saja yang diucapkan Nabi, ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah diucapkan atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan semuanya adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau saja tidak berani menjawab sebuah pertanyaan kecuali datang jawaban itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap yang diucapkan Nabi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti dari al-haq juga. Qad ja'akumur rasulu bil haq, telah datang kepada kalian, ya, Rasul yaitu Nabi Muhammad, bil haq, membawa kebenaran, mir rabbikum. Dan kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan banyaknya pengikut. Tolak ukur kebenaran itu bukan euforia atau megahnya sesuatu. Oh, ini mesti benar. Kenapa? Karena gedungnya misal bertingkat. Ini sekolahnya mesti benar. Apa, bangunannya megah. Ini mesti benar, ini mesti maju. Belum tentu. Oh, ini benar, ini mesti. Kenapa? Banyak pengikutnya. Nah, belum tentu. Oh, ini banyak yang hadir ngajinya, misal ini benar. Belum tentu. Tolak ukur kebenaran itu apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama yang menjadi patokan atau tolak ukurnya adalah Allah, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disampaikan oleh disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Nah, itu al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Allah. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum. Nah, ini perintah Allah. Fa aminu. Allah perintahkan seluruh umat manusia untuk apa? Aminu. Berimanlah kalian semua, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairal lakum, karena keimanan itu jauh lebih baik atau lebih baik untuk kalian, ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 19, nah, ini ayat ini ditunjukkan untuk ahlul kitab saat itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Kalau disebutkan ahlul kitab, siapa Bapak Ibu? Yahudi dan Nasrani. Lah, Buddha kan punya kitab juga. Hindu punya kitab loh. Masa enggak ahlul kitab? Kerasakti punya kitab. Ya. Nah, jadi yang dimaksud ahlul kitab di sini hanyalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga orang Hindu, orang Buddha, orang apa itu Konghucu, ada agama lagi apa?
Sinto ya, Katolik, itu bukan ahlul kitab ya, karena ahlul kitab ini adalah al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi Allah berikan kitab yang bernama kitab Taurat, orang Nasrani Allah berikan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Dan aslinya semua kitab ini adalah wahyu perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah. Ya, syariat-syariat Allah yang Allah turunkan ya kepada Rasulnya, kepada Nabi Musa. Ya. Maka ada syariat, isi dari kitab Taurat itu adalah syariat-syariat yang mewajibkan umat Nabi Musa untuk mentaati, melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Begitu juga kitab Injil, itu isinya adalah syariat-syariat, perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada umatnya Nabi Isa. Sehingga orang yang hidup di saat itu, di zaman Nabi Isa, wajib untuk beriman kepada Nabi Isa ya, dan juga wajib untuk melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam kitab Injil. Maka mereka yang beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul dan juga melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam kitab Injil, maka mereka termasuk bagian dari ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kalian Rasul kami. Nah, ini adalah kabar kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Sudah datang Nabi, telah datang kepada kalian apa? Seorang Nabi, Rasul, seorang Rasul. Yubayyinu lakum, yang tugasnya Rasul ini apa? Yubayyinu lakum, akan memberikan penjelasan, bayan-bayan, memberikan penjelasan bayan kepada umatnya ala fatratin minar rusul. Ini ada kalimat fatrah. Fatrah itu artinya kekosongan. Ya. Yang dimaksud fatrah di sini adalah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diutusnya Nabi itu adalah masa fatrah, yang saat itu tidak ada Rasul yang hidup saat itu. Nabi Isa wafat, kemudian Nabi Muhammad belum diutus menjadi Nabi, maka itu masa fatrah. Ya, ala fatratin minar rusul, ya, terputus wahyu, artinya sudah nggak ada wahyu saat itu. Setelah wafatnya Nabi Isa, terputus wahyu sampai nanti diutusnya Nabi menjadi seorang Rasul. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Jadi di antara tugasnya Nabi itu apa? Basyir wa nadhir. Busyra, memberikan, menyampaikan kabar gembira. Nadhir, memberikan peringatan. Kamu kalau seperti ini nanti kena azab, kena hukuman ini. Jangan ini, jangan itu. Basyir, kalau kau melaksanakan ini, kau taat pada Allah, kau akan mendapatkan ini dan itu. Itu basyir, busra. Nah, ini tugasnya para nabi dan rasul. Maja'ana min basyirin wala nadhir. Maka orang-orang nanti di hari kiamat ya, ada yang berhujjah. Mereka mengatakan, kami nggak ada seorang yang memberikan peringatan kepada kami. Maka dijawab oleh Allah, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Maka telah datang kepada kalian basyir, seorang yang memberikan kabar gembira, nadhir, dan memberikan peringatan. Nah, kaitannya dengan ahlul fatrah di sini, ya. Ahlul fatrah di sini ada dua hukum yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hukum yang pertama adalah karena saat itu terjadi kekosongan Rasul atau terputusnya wahyu,
Maka yang pertama, orang yang hidup di masa itu masih tetap wajib untuk melaksanakan syariat yang sebelumnya. Karena hukumnya apa? Syariat sebelumnya masih berlaku selama belum ada syariat baru. Sehingga ahlul fatrah saat itu masih berada di syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sampai datang Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, maka wajib mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ahlul fatrah. Sehingga mereka yang mentaati syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan surga. Mereka yang tidak taat akan dapat azab neraka. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, ahlul fatrah di sini adalah mereka orang-orang yang hidup yang saat itu tidak ada rasul. Ya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Ya, kami mengutus rasul. Nah, ini yang dijadikan dalil ya, ahlul fatrah ini juga tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat itu tidak ada rasul. Tapi pendapat yang sahih, al-fatrah tetap wajib melaksanakan syariat yang terdahulu sebelum datang syariat yang baru. Karena di antara fungsi syariat yang baru adalah menghapus syariat yang sebelumnya. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk dalil yang selanjutnya. Ya, surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, ini yang benar. Jadi Rasulullah beliau adalah rahmatan lil alamin. Ya, bukan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini sekarang kita sering mendengar ya, ada kalimat Islam rahmatan lil alamin. Yang benar adalah Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dalilnya apa? Ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Adapun Islam itu adalah jalan hidup. Ya, Islam itu apa? Jalan hidup. Jadi wajib seorang ya hamba mengikuti jalan Islam. Jadi orang yang hidup sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka wajib baginya saat itu, mulai saat itu ya, beriman pada Allah, beriman kepada Nabi, dan menjadikan Islam sebagai agamanya, sehingga tidak berlaku lagi agama sebelum Islam. Agama Yahudi, agama Nasrani tidak berlaku lagi. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani wajib masuk Islam. Kenapa? Karena ada syariat baru, ada nabi baru, sehingga wajib beriman kepada nabi yang baru ini, nabi akhir zaman. Nah, ketika ada nabi yang baru, maka inilah yang harus diimani, yang harus diwajibi, dan juga tetap mengimani kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka umat Islam tidak akan sempurna keimanannya sampai ia juga mengimani seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di sini banyak sekali tafsir para ulama apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Di antara yang pertama dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan illa rahmatan li jami'in nas. Jadi Nabi membawa rahmat untuk seluruh umat manusia,
Faman amana bika sa'ida wa najah. Siapa yang beriman kepadamu, maka dialah orang-orang yang sa'idah, yas'ad, dialah orang yang bahagia. Orang yang bahagia, wa najah, dan dialah orang yang selamat. Nah ini. Jadi saya pernah menyampaikan di zaman Nabi Isa, maka juru selamatnya ya Nabi Isa. Begitu pula umat akhir zaman ini, juru selamatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabilah yang menyampaikan, dan Nabilah yang paling paham dan paling tahu ini loh. Kalau kamu mau selamat, ikuti jalan ini. Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Inilah jalanku, kata Nabi dalam Al-Quran, ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku, maka mereka bagian dariku. Ibarat orang mau ke Semarang, ya masih ingat gak? Jadi orang mau ke Semarang, kalau dia milih sopir yang tahu arah jalan ke Semarang, maka dia akan sampai ke Semarang. Karena penunjuk jalannya tahu, ya penunjuk jalannya tahu arah ke Semarang. Berbeda dengan orang yang pengen ke Surabaya, tapi penunjuk jalannya nggak tahu arah Surabaya, malah dibelokkan. Akhirnya bukan nyampe Surabaya, malah sampai Ngawi, misal Bojonegoro. Akhirnya nyasar, nggak nyampe tujuan. Begitu pula kalau kita ingin ya, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan termasuk keselamatan di akhirat adalah selamat dari api neraka, masuk surga. Yang tahu jalan surga itu ada Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin masuk surga, maka kita mengikuti Rasulullah SAW. Maka niscaya tidak akan nyasar ke neraka. Kenapa? Karena mengikuti Nabi. Karena tidak salah jalan, tidak salah memilih penunjuk jalan. Karena kalau kita salah memilih penunjuk jalan, salah memilih panutan, maka ya kita akhirnya tersesat. Nah ini pentingnya mengikuti penunjuk jalan yang benar. Dalam urusan dunia saja kita selalu berhati-hati, jangan sampai salah jalan, jangan sampai nyasar, ya kan? Sampai bahkan kita mau kemana itu mesti sekarang mengandalkan Google Map, GPS misal. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya enggak nyasar, enggak salah jalan. Kalau dalam urusan dunia saja kita takut, kita khawatir salah jalan, kita khawatir nyasar, kita khawatir enggak nyampe tujuan. Kenapa dalam urusan akhirat malah justru orang sembarangan, dalam ibadah sembarangan, dalam beramal sembarangan, seenaknya sendiri. Oh ini nggak peduli ini sesuai petunjuk Nabi atau tidak, sesuai dengan perintah Allah atau tidak, sementing niatnya baik. Ini nggak cukup dalam ibadah. Ketika kita beribadah, kita beramal saleh, ya kita harus sesuai dengan petunjuk dari Allah, petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya kita akan sampai di tujuan kita, yaitu tujuan kita di akhirat adalah surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang beriman kepada Nabi sa'ida wa najah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dan akan menjadi orang yang sukses, selamat. Wa man lam yu'min khaba wa khasara. Dan siapa yang tidak beriman kepada Nabi, maka dia akan menjadi orang yang rugi, orang yang sengsara. Nah ini. Maka pentingnya kita beriman kepada Nabi dan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Karena yang tahu, yang memberikan petunjuk jalan yang benar adalah
Allah dan Rasulnya. Allah di dalam Al-Quran petunjuk-petunjuknya, Rasulullah di dalam hadis-hadis atau sunnah-sunnahnya. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan nyasar, tidak akan tersesat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan kalian dua perkara. Lam tadillu ma tamassaktu bihima, kalian tidak akan tersesat. Ya kan? Hadisnya gitu. Nggak akan tersesat, nggak akan nyasar, nggak akan binasa. Ma tamassaktum bihima, selama kita berpegang teguh, selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Quran, apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, yang kemarin kita sudah kaji di dalam surat Ali Imran, ya, bahwa di antara fungsi Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, ya kan? Tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga difahami dan diamalkan. Karena termasuk ahlul Quran, ya, dalam hadis kemarin, ya, disebutkan ahluhu alladzina kanu bihi ya'malun. Ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi kadang-kala kalau disebutkan ahlul Quran, itu apa yang terbesit di pikiran kita? Mesti apa? Orang yang hafal Quran. Ini ahlul Quran ini Pak, ini hafal Quran. Padahal tidak semua orang yang hafal Quran mengamalkan isi dari Quran. Berapa banyak orang menghafalkan Quran tapi tidak mengamalkan isi dari Quran. Maka yang dimaksud ahlul Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Nah, karena itu kenapa kita ngaji tafsir itu nggak banyak-banyak, hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kemarin kita 3 ayat, ya kan, ayat 1 sampai ayat 3 saja. Kenapa? Supaya liyutsabbita bihi fuadak dalam Al-Quran, supaya kita benar-benar bisa memahami Al-Quran dan agar Al-Quran itu menetap di hati kita. Dan itu diantara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus, supaya mudah untuk difahami, dan tidak hanya sekedar difahami tapi dikerjakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah baru ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mengerjakan atau mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian rahmatun lil alamin di dalam tafsir Jalalain, ya, arti dari rahmatun lil alamin di sini adalah lirrahmah lil insi wal jinni. Jadi rahmatul lil alamin ini adalah Nabi juga memberikan pembawa rahmat untuk manusia dan jin. Nah, untuk apa? Manusia dan jin. Membawa rahmat untuk mereka. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan dimaksud dengan rahmatul lil alamin adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, kutiba lahu rahmah, maka dia akan mendapatkan rahmat fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka rahmat ini disandingkan, kata Ibnu Abbas, dengan keimanan. Ya. Namun wallahu a'lam, karena tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan, maka rahmatul lil alamin ini adalah mencakup semuanya, baik manusia, baik jin, ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, mencakup semuanya, baik hewan, binatang, semuanya. Ini adalah rahmatul lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107.
Kemudian yang terakhir Bapak Ibu untuk kali ini surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf rasulan, seorang rasul. Minhum yatlu alaihim ayatihi, yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, menyucikan. Artinya apa? Dengan Islam menjadikan orang bersih, suci dari dosa-dosa di masa yang lalu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam yajubbu ma qablah. Ketika orang kafir masuk Islam, maka keislamannya itu menghapus segala kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini termasuk tazkiyah, pembersihan dosa. Wa yuzakkihim, maka di dalam syariat seringkali kita mendapati ini ibadah amalan ini bisa menggugurkan dosa, bisa menghapus dosa. Contoh misal wudu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim," apabila seorang hamba yang muslim dia wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya. Allahu akbar. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan bagi seorang muslim. Bayangkan setiap hari minimal kita sholat 5 waktu, kita berwudu minimal 5 kali. Ya, maka dalam hadis sebutkan kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya. Nah, ini adalah bagian dari tazkiyah, pembersihan dosa. Wa in kana min tahti adfarihi, sampai bahkan dosa itu akan menetes akan keluar dari ujung kukunya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keistimewaan orang yang berwudu. Terlebih lagi setelah berwudu sholat sunnah ba'da wudu 2 rakaat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harramallahu alaihil jannah alan-nar." Allah haramkan bagian neraka jahanam. Nah, ini keistimewaan orang yang alan-niran, keistimewaan orang yang setelah wudu dia sholat sunnah ba'dal wudu. Nah, ini keistimewaan tazkiyah yang semacam ini harus selalu kita amalkan. Kemudian juga istighfar. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, wala ilaha illallah 33 kali, kemudian ditutup la haula wala quwata illa billah, akan diampuni dosa-dosa. Ghufirat khotoyahu wa in kana misla zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Bayangkan dengan istighfar, dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dengan zikir ini Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, ini termasuk dari wa yuzakkihim. Di antara tugasnya Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa ini loh, kalau kita mengamalkan ini maka kita akan ditazkiyah oleh Allah. Dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Ya kan? Kemudian juga keutamaan orang yang sujud. Alaika bikathratis sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud. Ya. Fa idza sajada 'abdul sajdatan, apabila seorang hamba dia bersujud satu sujud saja, maka wa khutta anhu khotoya, maka akan dihapus dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan banyak sekali ibadah-ibadah, amal-amal yang lain yang dapat menggugurkan, menghapus, membersihkan dosa-dosa. Ini yang dimaksud dengan wa yuzakkihim, tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang Allah mengajarkan kepada kalian Alkitab. Yang dimaksud kitab di sini apa? Quran. Wal hikmah di sini adalah ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama menafsirkan hikmah itu adalah as-sunnah, hadis. Yang kedua menafsirkan al-hikmah di sini adalah al-hikmah, ilmu. Ya.
Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi Makkah saat itu di dalam kesesatan. Maka ada istilah apa? Jahiliyah. Mereka menyembah berhala, mereka mabuk-mabukan, mereka berzina, berjudi dan lain sebagainya. Maka ini adalah masa-masa jahiliyah. Maka wa in kanu fi dhalalin wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka yaitu orang-orang Mekah saat itu la fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, Ahad pekan depan, sudah jam 5.48. Alhamdulillah syuruknya tajid jam 5.44, sudah 4 menit yang lalu. Setelah ini kita bisa melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat yang insya Allah memiliki keistimewaan paling besar si Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi